Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pasos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kejadian unik, viral, heboh di daerah Lombok Tengah ya. Jadi ada warga yang dirampok atau dibegal, kemudian melakukan perlawanan sampai hingga si begal meninggal atau tewas. 2 orang begal lagi. Nah, ini uniknya si korban ini malah dijadikan tersangka, sehingga dari warga pun melakukan demo atau protes ke pihak kepolisian, menuntut untuk dibebaskan ya tentunya. Kita lihat videonya. Bagaimana perasaan mereka yang sudah membela diri? Kalau sekarang saya tanya sekarang. Puluhan warga melakukan demo di depan Mapolres Lombok Tengah mendesak agar korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan untuk dibebaskan. Tindakan aparat kepolisian menetapkan korban begal bernama Amak Sinta menjadi tersangka dinilai keliru. Pasalnya, Amak Sinta hanya melakukan perlawanan untuk melindungi diri ketika dibegal. Tak tanggung-tanggung, massa mengancam untuk mencopot Kapolres dari jabatannya jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dengan adanya demo tersebut, Kapolres pun memberikan tanggapan. Kita simak dari beliau. Berawal dari penemuan mayat di Desa Ganti, ya, 2 orang dengan kondisi kita temukan ada kendaraan bermotor, ya, seperti korban laka lantas. Nah, dari sini kemudian ada warga melapor, kemudian kita datang ke TKP, dan setelah kita melakukan pemeriksaan olah TKP, ternyata korban tersebut kita temukan ada tusukan, luka tusuk, sehingga kita bisa pastikan ini bukan korban laka lantas. Nah, dari sini penyidik mengembangkan dan dalam waktu singkat kita bisa mengungkap pelaku dari pembunuhan ini. Oke. Pak Heri, bukannya M ini sebelumnya merupakan korban dari begal dan kemudian melakukan pembelaan diri dari ancaman yang didapat dari 4 orang pembegal. Mengapa tetap bisa dijadikan tersangka, Pak? Ya, betul. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, ya, memang dari keterangan saudara M ini mengakui dia melakukan pembunuhan. Namun dia juga menceritakan, memberikan keterangan bahwasannya waktu itu dia atau pelaku ini dibuntuti oleh 4 orang, ya, yang akan merampas motornya ketika kita melakukan pemeriksaan. Demikian. Nah, itu yang disampaikan oleh Kapolres Lombok Tengah mengenai kronologisnya ya. Kita juga dengar apa pernyataan dari Amak Sinta, yaitu korban atau korban dibegal yang kemudian dijadikan tersangka. Kita simak. Pergi jemaah itu, saya bawa nasi dengan air hangat. Oh, bawa nasi dengan air hangat. Terus bagaimana Bapak ceritanya? Terus setelah saya sampai diganti, tiba-tiba ikuti saya dari belakang orangnya itu. 4 orang ini? 4 orang. Mereka pakai motor, Bapak? Pakai motor. Oke. Dia pakai motor 2. Satu. Terus waktu itu memang gelap situasinya. Ya, sepi juga. Sepi juga. Terus tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati. Langsung saya lawan. Pakai apa Bapak melawan? Saya bawa pisau juga. Pisau dapur atau pisau apa? Dapur. Kecil lagi. Tapi karena dia yang duluan, seandainya dia mungkin saya lari. Tapi dia langsung lepas itu aja. Apa yang Bapak lakukan dengan pisau itu?
saya tonjok langsung dia dari sebelah kiri. Terus ngejar teman-temannya itu. Kita berlawanan juga sama teman-temannya. Tapi mundur temannya itu satu. Dia mau mengambil sepeda motor saya kan. Sempat dia balik mau lari. Tapi saya kejar. Saya kejar orangnya. Saya kacau lagi dia. Dari bagian belakangnya. Mereka roboh kemudian, Pak. Roboh. Terus dia lari temannya itu. Yang dua orang lari. Apa yang Bapak lakukan setelah itu, Pak? Saya berdiri dari tengah dulu. Berdiri. Baru saya ke pinggir. Kondisi Bapak bagaimana waktu itu? Lemas saya. Lemas. Tidak ada tenaga rasanya. Waktu kita selesai. Suasana masih sepi. Suasana masih sepi, tapi setelah dia maling sudah meninggal, pencuri sudah pergi, orang keluar. Bapak masih ada di situ? Aku masih ada di sana. Bapak sampaikan ke warga yang banyak itu apa yang terjadi? Saya minta tolong, teriak minta tolong, tapi enggak ada orang keluar. Sempat teriak minta tolong. Sempat. Berapa kali Bapak minta tolong? Nah, kalau berapa kali itu tidak tahu. Tidak ingat ya? Tidak tahu kita berapa kali kita minta tolong. Berarti ketika orang ramai, mereka udah tahu bahwa Bapak korban begal itu? Ya saya sendiri yang bilang, Kak, aku mau dijambret. Cuma saya sendiri yang bilang mau dijambret. Ya. Apa kemudian yang terjadi, Pak, setelah itu? Setelah itu dia kasih saya minum. Sempat orang sana kasih kita minum, Kak. Ditolong lah ya. Terus kemudian ya pulang ke rumah. Ya pulang ke rumah. Enggak jadi kelompok timur itu? Enggak jadi, karena kita sudah kena musibah, enggak jadi. Itu ungkapan dari Amak Sinta yang korban sekaligus jadi tersangka. Nah, apa tanggapan dari seorang pengamat, kita lihat juga. Ya, seharusnya kalau bahasa menetapkan seorang jadi tersangka itu, ya memang mungkin melihat situasi di mana di situ ada orang yang mati, meninggal karena perbuatan orang, ya. Seharusnya di dalam bahasa hukum dia harus diperiksa terlebih dahulu, benar nggak bahwa dia itu yang melakukan, dan yang kedua adalah yang benar nggak bahwa dia itu adalah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Gitu. Saya kira itu penting karena itu unsurnya cukup beragam ya. Baik. Yang pertanyaannya adalah apakah langsung jadikan tersangka dulu, baru kemudian proses itu, yang seharusnya itu dalam menjaga kepentingan yang terkait itu seharusnya tidak ya. Berarti menyalahi prosedur, Profesor. Maksud saya begini, seharusnya kan harus diperiksa dulu, ditunggu dulu bahwa tindakan yang pertama itu pembegalan atau pembunuhannya. Gitu. Jadi kalau tindakan pembegalan itu yang pertama, begal dulu tuh yang harus dijadikan terdakwa terlebih dahulu, karena dia melakukan pembegalan. Dan yang kedua adalah benar nggak dia melakukan pembelaan terpaksa, itu baru diproses berikutnya gitu. Baik. Jadi tidak bisa tiba-tiba yang justru korban itu jadikan tersangka, pelaku menjadi saksi. Pelakunya ini mestinya benar nggak dia membegal, itu harus penting lebih dahulu gitu. Sehingga istilahnya ada aksi, ada reaksi. Reaksi ini pembelaannya itu gitu. Itu pernyataan atau tanggapan dari pakar hukum dari UII ya. Kemudian dari Polda NTB pun memberikan tanggapan. Kita simak videonya. Ya, ini memang sangat fenomenal sekali saat ini, di mana Murtede alias Amak Sinta ini selaku korban pembegalan dan berhasil melakukan pembelaan diri melawan begal dan berakibat dua begal ini meninggal dunia. Dan tentunya ini yang menjadi perhatian dan atensi kita semua. Dan demi untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap Murtede ini yang telah melakukan upaya perlawanan diri yang berakibat hilangnya nyawa dua orang begal ini, kita memberikan suatu nama yang disebut dengan proses hukum. Nah, proses hukum ini akan dapat memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan Murtede,
Karena dalam proses hukum ini Murtede akan melalui sidang peradilan dan tentunya hakim yang akan menentukan bahwa Murtede ini bersalah atau tidak bersalah. Dan polisi tentunya akan mengajukan proses peradilan ini menggunakan pasal yang disebut dengan pasal 351, ini dicontohkan dengan pasal 49 atau formah yang bagi yang bersangkutan. Dan pasal ini tentunya akan menjadi pertimbangan hakim karena tentunya kita sudah paham bahwa jurisprudensi bagi kasus atau pasal formah ini kita sudah memahami apa yang akan menjadi pertimbangan hakim. Jadi Sobat Kepastup, Amak Sinta ini secara kronologisnya dia berencana untuk mengirimkan atau membawa bekal nasi ke rumah sakit untuk ibunya yang sedang sakit. Nah, di tengah perjalanan dia dihadang atau dicoba atau ada begal yang mencoba untuk merampas sepeda motornya, itu ya diduga. Kemudian karena di daerah sekitar juga sudah familiar dengan atau sudah biasa dengan membawa senjata sebagai bahan atau alat pelindung diri, Amak Sinta ini melakukan perlawanan, intinya membela diri ya, bukan perlawanan untuk membela diri, sampai pada akhirnya si begal ini tewas, 2 begal, 2 kabur dari aparat kepolisian. Kemudian pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka karena menghilangkan nyawa orang lain. Dari pengamat sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dia menghilangkan nyawa itu seharusnya didahulukan, yaitu karena ada pembegalan, kemudian dia membela diri sampai terjadinya penghilangan nyawa itu atau si begal tersebut meninggal, itu harus diutamakan, bukan lantas karena memang menghilangkan nyawa, membela diri kemudian menghilangkan nyawa atau sampai begalnya tewas menjadi tersangka. Itu yang disayangkan ya. Bagaimanapun juga memang itu adalah menghilangkan nyawa, tetapi karena ini adalah dia berusaha untuk membela diri, ya harusnya tidak sesaklek itu hukumnya. Harus bisa melihat dulu sebabnya dia kenapa sampai memberikan perlawanan atau membela diri itu sampai si begal ini meninggal. Namun memang dari Polda kemudian akhirnya melihat ini dan pada akhirnya Pak Amak Sinta ini dibebaskan, tidak ditahan lagi. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan ikuti perkembangan selanjutnya, apakah tetap menjadi tersangka atau malah mendapatkan penghargaan, kita kurang tahu juga ya. Satu hal atau beberapa hal poin yang bisa kita ambil atau kita cermati dalam kejadian ini, yaitu apabila kita melakukan perjalanan yang dirasa itu daerah kurang aman, apalagi malam hari sendiri, sebaiknya kita menghindari daerah yang kurang aman tersebut, karena bukan tidak mungkin bahwa sebelum kita atau orang masuk ke daerah rawan tersebut sudah ada orang atau mata-mata dari begal ini yang melihat atau memperhatikan perjalanan kita. Begitu kita sudah sampai di tempat yang memang benar-benar sepi, dia akan melakukan aksinya. Yang kedua, kita patut acungi jempol ya atas kegigihan perjuangan dari Pak Amak ini sampai bisa berhasil mempertahankan diri, malah bisa menghilangkan atau membunuh begal tersebut. Kalau dilihat dari kronologisnya juga mungkin atau mempunyai kelebihan tersendiri, atau mungkin karena saat itu niatnya unsurnya baik sehingga mendapatkan pertolongan dari atau perlindungan dari Allah atau Tuhan, sehingga meskipun ditebas dengan senjata tajam, kita lihat bersama tadi si Pak Amak ini tidak mengalami luka sedikit pun ya. Mungkin kena jaketnya atau memang
ya ada perlindungan sesuatu di luar nalar kita, bisa saja itu mungkin karena didasari niat baik untuk mengantar ransum atau nasi ke ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit itu. Nah, satu nilai yang memang sangat kita tanamkan atau kita hargai yaitu bahwa niat ketulusan dia malam-malam untuk mengantar makanan untuk orang tuanya, ibunya, itu yang patut kita acungi jempol ya, keberaniannya. Itu Sobat Kepastup. Gimana saran atau kritik dari Sobat Kepastup? Silakan tulis di komennya. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kepastup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kepastup.